Pelajar dari sejumlah negara bahkan belajar bahasa Inggris di kampung ini. Semua berkat perjuangan Kalen Osen, seorang guru sederhana. Berikut kisahnya dalam Sosok Minggu ini. Relative pronoun. What is that? Relative pronoun. I can explain to you. Inilah suasana di kampung bahasa Inggris di Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. The reason isn't against the good just Conflict. Yes. You know. Bahasa Inggris jadi sarana komunikasi sehari-hari hampir seluruh warga. Di kampung ini terdapat tidak kurang dari 160 kursus bahasa Inggris. Semua ini berkembang berkat seorang pria asal Kalimantan Timur, Kalen Osen. Bahkan ada yang sudah doktor Andes belum bisa berbahasa Inggris. Itulah yang membuat saya tergugah. Ini orang sudah kuliah, ini tamat SMA, kenapa dia belum bisa berbahasa Inggris? Perjalanan hidup Kalen tidaklah mulus. Tahun 1976, karena kehabisan biaya, Kalen gagal meneruskan pendidikan di pondok pesantren Gontor. Berbekal kemauan, Kalen dapat kesempatan belajar bahasa Inggris pada ustadz setempat bernama Yasid. Karena serius belajar, tak lama Kalen dipercaya mengajar bahasa Inggris pada siswa yang datang pada sang ustadz. Suatu saat, Kalen mengajar 2 siswa yang bersiap ikut ujian negara. Kedua siswa lulus dengan gemilang. Berita keberhasilan itu tersebar, hingga banyak siswa lain tertarik belajar di bawah bimbingan Kalen. Melihat peluang, tahun 1977 Kalen mendirikan sebuah tempat kursus bahasa Inggris. Have you been to Bali? Never. I've Never been to Bali. I've never been to Bali. Metode Kalen sederhana. Tiap siswa tidak boleh takut bicara. Kalau bicara bahasa Inggris tidak perlu ragu-ragu. Anggap saja nanti kalau ketemu salahnya, kita berusaha untuk memperbaiki. Does he go every morning to the bus station? Yes, he does. He goes to the bus station every morning. Bagi banyak siswa, suasana belajar memang jadi terasa menyenangkan. Introduce myself to you, please. Okay, please. My name is Ita, and you? My name is Tiara. Guru-guru di sini pun selalu memotivasi dan membuat saya tergentak untuk bisa. Dan di sini tuh guru-gurunya selalu membenarkan jika saya berbicara salah dalam penyampaian bahasa Inggrisnya itu. Makin lama, makin banyak saja yang ingin belajar bahasa Inggris pada Kalen Osen. Menurut saya yang lebih akurat tuh berita itu dibawa oleh orang yang sudah alumni, yang sudah pernah belajar di sini, sehingga orang yang menerima berita itu tidak ragu-ragu. Kalen tidak ingin maju sendirian. Para muridnya didorong untuk mendirikan tempat kursus di sekitarnya. Satu demi satu, kursus bahasa Inggris menjamur di kampung ini. Beliau selalu mendorong kami, para alumni, agar ketika nanti sudah lulus, membuat karya. Khususnya agar bahasa Inggris yang dipelajari itu bisa ditularkan ke orang lain. Akhirnya, kampung bahasa Inggris semakin terkenal, bahkan ke mancanegara. Tiap bulan, ribuan orang dari berbagai tempat di Indonesia dan sejumlah negara, mulai dari Thailand hingga Sudan, datang belajar. Hashim misalnya, mahasiswa asal Sudan yang sedang kuliah di Malaysia, datang untuk mengasah kemampuan berbahasa Inggris. My friends in Indonesia, in Malaysia, don't talk study in Malaysia. Okay. Go to Indonesia. The study English in Indonesia is the best. The best. Okay. In Paris. In Paris. Berkat Kalen yang kini berusia 68 tahun, Kecamatan Pare semakin maju. Berbagai usaha, tempat kos, persewaan sepeda, hingga penjual makanan hidup dan berkembang. Nah, yang dulunya cuman mayoritas kita sebagai petani, dan sekarang
kita sudah bisa menikmati hasil dari kursus, maksudnya apa itu ya, tempat tinggal atau kos-kosan. Ini bisa membantu sekali dalam ekonomi kita. Berbahasa Inggris telah jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan warga Pare. How long stay in here? 4 months. And I want to basic. Saya ikut belajar bahasa Inggris karena anak-anak yang tempat saya jualan ini belinya pakai bahasa Inggris semuanya gitu. Harapan-harapan Kalen telah melampaui batasan-batasan bahasa. Kalau kita berkarya, hendaknya jangan dinikmati sendiri. Alangkah baiknya kalau kita berkarya itu lingkungan ikut menikmati.